Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza fi 'ulah, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsanih, kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur yang karena nikmat rahmat dan ihsannya di sore hari ini kita dapat kembali melakukan ibadah thalabul ilm, belajar ilmu agama, ibadah yang bisa berhukum fardu ain, bisa berhukum fardu kifayah, bisa berhukum sunnah. Andaikan ilmu yang kita pelajari berhukum untuk kita pribadi adalah sunnah, karena sudah banyak kerabat, saudara kandung, tetangga, teman yang mereka memiliki ilmu seperti apa yang kita pelajari. Pahala dari thalabul ilm yang berhukum sunnah tersebut afdal minal jihad, afdal minal jihad, lebih afdal daripada jihad fisabilillah. Apalagi kalau seandainya belajar
atau ilmu yang kita pelajari adalah fardu kifayah. Dari kerabat kita, saudara kita, hanya kita yang dimudahkan oleh Allah untuk belajar. Nah, dan bisa jadi itu adalah fardu ain untuknya. Ilmu yang dia pelajarinya adalah ilmu tauhid, ilmu aqidah, yang tidak ada kerabat, tidak ada keluarga, tidak ada teman, tidak ada tetangga yang mempelajari ilmu tersebut. Nah, kita ambil hukum yang terendahnya adalah sunnah, maka itu adalah afdal al-qurubat ba'dal wajibat, amalan yang paling afdal setelah amalan wajib. Lebih daripada salat tahajud, lebih daripada siam, puasa Arafah, puasa Senin Kamis, lebih daripada dia bersedekah, lebih dia daripada wakaf. Ulama besar Abdullah ibn Mubarak, beliau ditanya, ya Imam, andaikan antum besok wafat, apa yang kau lakukan hari ini? Beliau menjawab, nasyrul ilm, aku akan menyebarkan ilmu. Belajar ilmu agama, kebaikannya bukan hanya untuk si penuntut ilmu itu sendiri saja, tetapi keluarga, teman, tetangga, bahkan hewan, pepohonan, alam mendapatkan kebaikan seorang talibul ilm. Karena itu mereka selalu didoakan oleh ikan-ikan di lautan, semut di dalam lubangnya, karena kebaikan ilmu yang dimiliki oleh seorang talibul ilm. Mereka rasakan. Mudah-mudahan kita bisa menjaga keikhlasan dalam ibadah thalabul ilm kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita. Nah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita memasuki bab yang ke-26. Bab Tahrim al-zulm wal amr biraddil mazalim. Bab haramnya kezaliman dan perintah untuk mengembalikan barang yang diambil dengan zulm. Bab haramnya kezaliman yang nanti insyaallah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kezaliman yang itu kembali ke harta, kezaliman yang itu kembali ke kehormatan, kezaliman yang itu kembali ke darah. Ini yang terkait dengan makhluk. Ada kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Rabb-nya,
ada kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan kezaliman yang itu bentuknya adalah harta diperintahkan untuk dikembalikan sebagai bentuk tahallul, meminta halal, dan meminta maaf kepada orang yang telah dia zalimi kehormatannya atau darahnya, meminta halal. Insyaallah nanti akan kita bahas. Qala Allah Ta'ala, "Ma lidh-dhalimin min hamim wa la syafi'i yuta'." Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada hamim, tidak ada sahabat karib, tidak ada kawan dekat bagi pelaku zalim. Wala syafi'i yuta', tidak ada yang memberi syafaat, tidak ada yang memberi pertolongan bagi para pelaku zalim. Orang yang zalim tidak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat, baik itu dari kawannya atau dari siapapun, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dari para malaikat atau orang saleh yang lainnya, para syuhada, para siddiqun, para malaikat yang mereka ada sebagiannya diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta syafaat, dan jangan diharapkan untuk didapatkan oleh para pelaku zalim. Ayat ke-18 di surat Ghafir disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, "Ma lidh-dhalimina min hamim." Sekalipun para pelaku zalim mereka di dunia mempunyai kawan, mereka mempunyai kelompok, ya. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqun. Orang yang berkasih sayang, yang berteman, di hari kiamat nanti mereka semua akan saling bermusuhan kecuali orang yang bertakwa. Kecuali orang yang bertakwa. Para pelaku zalim, mereka tidak akan mendapatkan hamim di hari kiamat nanti. Hanya orang-orang yang bertakwa. Teman mereka di dunia, teman mereka pula lah itu di akhirat. Karena itu jaga pertemanan, jaga al-ukhuwah, persaudaraan. Islam yang menyatukan kita, bukan bahasa, bukan ras, bukan kesukuan, bukan warna kulit, bukan daerah. Yang mempersaudarakan kita adalah kalimatut tauhid, adalah al-urwatul wuthqa. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesama mukmin itu bersaudara. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Andaikan engkau nafkahkan seluruh isi bumi, berliannya, emasnya, untuk menyatukan hati manusia, engkau tidak dapat melakukannya. Orang yang
bersatu karena dunia, karena harta, mereka sebenarnya saling membenci. Mereka akan bermusuhan. Walakin Allah allafa bainahum, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menjalin hati mereka. Allah yang menyatukan hati kaum mukminin dengan kalimat tauhidnya. Dengan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dengan kalimat tersebut sesama muslim dia bersaudara, dan yang paling mulianya di antara mereka di mata Allah dan di mata kaum muslimin yang lain adalah atqahum, yang paling bertakwanya, yang paling solehnya, yang paling dapat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Bukan harta, bukan serata pendidikan, ekonomi, kasta, suku, tidak. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwanya di antara kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Man khairun nas?" Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling baik itu? Atqahum, kata Rasulullah. Yang paling bertakwanya di antara mereka. Siapa yang paling dapat menjauhi larangan Allah, siapa yang paling dapat menjalankan perintah Allah, dia yang paling mulianya di sisi Allah dan di mata kaum muslimin. Sekalipun dia orang yang tak terpandang dari sisi suku, dari sisi fisik, garis ekonomi, tetapi ukuran kemuliaan seharusnya di mata kaum muslimin atqahum, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengukur mereka dengan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqahum. Malil zalimina min hamim, tidak ada kawan bagi pelaku zalim. Mereka yang menzalimi Allah, mereka yang menzalimi Rasulullah, mereka yang menzalimi makhluk, orang tua, yang menzalimi istrinya, yang menzalimi anaknya, yang menzalimi suaminya, yang menzalimi tetangganya, yang menzalimi kawan-kawannya, saudara-saudaranya. Mereka tidak punya hamim. Mereka tidak ada kawan dekat nanti di hari kiamat. Apabila kawan dekat mereka ketika di dunia diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat, maka si pelaku zalim ini dia tidak akan mendapatkannya. Tidak akan diberikan itu kepada si pelaku zalim. Wala syafi', atau siapapun yang memberi syafaat nanti di hari kiamat. Atas izin Allah Subhanahu wa taala dari para nabi, para malaikat, para syuhada, para siddiqun, salihun. Allah tidak berikan syafaat pertolongan kepada para pelaku zalim. Disinilah bahaya dari al-zalim. Maksudnya di antara madarat yang akan didapatkan oleh seorang zalim adalah dia tidak akan mendapatkan pertolongan di akhirat. Dia tidak akan mendapatkan syafaat di akhirat. Wa qala ta'ala wa ma lidh-dhalimina min nasir. Di surat Al-Hajj ayat 71, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan ayat yang keduanya,
Wa malil zalimina min nasir, tidak ada penolong bagi para pelaku zalim. Maknanya sama. Tidak ada penolong bagi para pelaku zalim, tidak ada yang memberi syafaat untuk zalimun. Karena itu berhati-hati kita dalam bertutur kata, dalam berperilaku. Jangan sampai ada kata yang itu menzalimi saudaranya. Jangan sampai ada perbuatan yang itu menzalimi saudaranya. Terancam dengan dia tidak akan mendapatkan pertolongan di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala persulit pula urusannya di dunia. Ada saja kendala untuknya. Ada saja masalah. Ada saja kesulitan dia untuk beramal soleh. Karena apa? Kezaliman melahirkan kezaliman yang berikutnya, yang itu mengundang murka Allah. Fa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Allah akan persulit urusan para pelaku zalim di dunia, bukan hanya di akhirat. Mereka tidak akan mendapatkan syafaat di dunia, Allah tidak menolong mereka. Wa ammal ahadits faminha hadits Abi Dzar radhiyallahu taala anhu al-mutaqaddim fi akhir babil mujahadah. Sedangkan hadis-hadis yang terkait dengan bab, di antaranya adalah hadis Abi Dzar yang telah kami sebutkan di bab al-mujahadah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau tidak mengulang lagi penulisan hadis yang telah beliau sebut. Nah, hadis Abu Dzar, nama Abu Dzar adalah Jundub ibn Junadah. Jundub ibn Junadah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi anillahi tabaraka wa ta'ala, dari apa yang Allah wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku jadikan kezaliman itu haram atas kalian. Karena itu jangan kalian saling menzalimi. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk dirinya berlaku zalim. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk dirinya berlaku adil. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak menzalimi siapapun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak menzalimi siapapun dari hamba-hambanya. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah, Allah wajibkan untuk dirinya rahmah. Di antaranya adalah al-adl. Allah mewajibkan untuk dirinya berlaku adil. Allah haramkan untuk dirinya berbuat zulm, berbuat kezaliman.
seluruh syariat hukum balasan adalah keadilan. Tidak ada sedikit pun yang pincang, tidak ada satu syariat pun yang itu bentuknya adalah zulm. Kezaliman bagaimana sekarang ini orang-orang banyak mencibir syariat Islam dengan perintah dari syariat untuk kaum muslimin, untuk kaum muslimat agar mereka tinggal di rumah. Waqarna fi buyutikun, kata Allah, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Mereka yang menyuarakan, mereka yang berteriak HAM, mencibir, ini adalah suatu kezaliman dalam Islam. Para ulama walhamdulillah telah membantah pemikiran sesat mereka yang mencibir syariat Islam. Satu persatu diantaranya itu. Dan musuh-musuh Islam mereka tahu, andaikan wanita penduduk negeri itu sudah rusak, maka rusaklah negeri tersebut. Islam menjaga kebaikan satu negeri. Di antara sebabnya, dengan memerintahkan para wanitanya untuk mereka tinggal di rumah, tidak keluar kecuali darurat. Dan itu pun dengan batasan-batasan syar'i. Kalau yang memang perlu keluar, ada batasan-batasan syariat yang harus dilakukannya. Nah, tidak ada syariat Allah yang itu zulm untuk hamba-hambanya. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu, karena itu aku jadikan kezaliman itu adalah haram, maka jangan sampai kalian menzalimi, jangan kalian berlaku zulm. Jangan sampai menzalimi harta saudaranya, jangan sampai menzalimi kehormatan saudaranya, jangan sampai menzalimi darah saudaranya. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah yang kaum muslimin terselamatkan dengan lisan dan tangannya. Kaum muslimin mereka tidak tersakiti dengan lisan dan tangan kita. Dan kita tahu bagaimana ghibah, yang itu adalah bentuk zulm terhadap kehormatan saudaranya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat isyarat dari Aisyah dengan tangannya, yang dimaksudkan adalah Sofiyah, bahwasanya Sofiyah itu pendek dengan tangannya. Ghibah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andaikan dicampurkan dengan lautan samudera ini, maka dosa ghibahmu itu akan mengubah warnanya. Yang kita lihat laut, airnya berwarna atau airnya bening, apabila dicampur dengan dosa satu kali ghibah, maka air laut tersebut bisa berubah menjadi hitam, menjadi merah darah. Subhanallah. Bagaimana dengan orang yang kerjanya menggosip, menghibah, menggunjing, namam, mengadu domba,
kezaliman yang dilakukan kepada kehormatan saudaranya. Belum lagi kezaliman terhadap darah, kezaliman terhadap harta. Nah, ini letak pendalilan dari hadis Abi Dzar Al-Ghifari. Kalau kita baca seluruh hadisnya panjang, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kita masuk hadis yang berikutnya. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Jabir bin Abdullah, beliau adalah atau kunyahnya Abu Abdullah. Kunyah beliau Abu Abdullah. Jabir bin Abdullah diwasiatkan oleh sang ayah untuk mengasuh adik-adiknya yang masih kecil. Ditunaikan oleh Jabir. Beliau menikahi seorang janda untuk bisa mengurusi adik-adiknya yang masih kecil. Beliau tidak menikahi seorang gadis yang bisa bermain-main dengan gadis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala jariyatan tula'ibuka wa tula'ibuha." Kenapa engkau tidak menikahi seorang gadis yang kau bisa bermain-main dengannya dan dia pun bisa bermain-main denganmu? Kata Jabir bin Abdullah, "Aku mempunyai adik-adik yang kecil ya Rasulullah. Aku tidak ingin mendatangkan istri yang seusia dengan mereka untuk menjalankan wasiat sang ayah." Karena sebab bakti beliau kepada orang tua, banyak kebaikan yang Allah berikan untuk Jabir. Hadis 1000 hadis lebih yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah sebagai harta karun untuk kaum muslimin. Berapa banyak permasalahan kaum muslimin terselesaikan dengan hadis yang beliau riwayatkan. Radhiyallahu taala anhu. Allah membalas kebaikan dengan kebaikan. Bahkan sekalipun setelah wafat seseorang, kebaikan masih terus mengalir sekalipun beribu tahun dia telah wafat. Masih kita membaca hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, kita amalkan, pahala kembali kepada beliau. Dan kemudahan seseorang untuk mendapatkan ilmu dan menyampaikan ilmu adalah anugerah dari Allah yang dikejar oleh kita sendiri. Fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang dia mudah untuk berbagi, dia bertakwa, dia membenarkan janji Allah, kami akan mudahkan urusannya. Allah akan mudahkan urusannya. Kebaikan akan melahirkan kebaikan yang berikutnya. Wa an Jabir radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kewajiban bagi para ayah dan para ibu untuk mendidik anaknya agar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada siapapun, sekalipun dia sebagai ayah atau ibunya. Harus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih dia cintai bahkan dari nyawa sendiri. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dengan gambar tempel, I love Rasulullah misalnya, memakai baju yang bertuliskan aku cinta Rasulullah. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan berdoa kepadanya, bukan sujud ke arah kuburannya, bukan beristighosah kepadanya, bukan menyembelih dengan menyebut namanya. Bahkan itu suatu kemungkaran yang sangat dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menghakikatkan bahwasanya Muhammad ibn Abdullah adalah utusan Allah,
adalah Nabiullah, dengan kita benarkan semua kabar apapun yang datang darinya, apapun kabar yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita benarkan. Kita yakini itu adalah al-haq. Sekalipun akal dan perasaan kita menolaknya. Air kencing unta misalnya, obat melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya halal diminum, obat. Apapun perintahnya laksanakan. Jangan pikir-pikir dulu, jangan ragu, bahkan ditinggalkan, bahkan ditolak, dikritisi. Su'ul adab, adab yang jahat kepada Nabi SAW. Berani dia mengkritisi syariat yang datang dari Rasulullah SAW. Sebagian menentang tanpa malu, tanpa takut. Apapun yang dilarangnya jauhi. Demikian kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Rasulullah tidak suka jauhi. Bahkan kecintaan mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum, sesuatu yang tidak mereka suka secara selera makan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan benda tersebut, karena cintanya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka makan apa yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun asalnya sebelumnya mereka tidak punya selera untuk makan makanan tersebut. Seperti ini Anas bin Malik. Seperti ini para sahabat yang lain. Sampai untuk selera makan. Yang tidak disuka menjadi suka karena Rasulullah suka. Cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang Rasulullah benci, jauhi. Apapun yang Rasulullah larang, tinggalkan. Yang keempat, mencintai Nabi SAW dengan menjadikan beliau satu-satunya panutan dalam kita beribadah kepada Allah. Jangan menjadikan sosok manusia lain sebagai panutan kita dalam beribadah. Nabi kita hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setinggi apapun tingkat ilmu seseorang, mestilah dia jatuh pada kekeliruan. Karena itu cermin atau sosok manusia yang mencerminkan Islam hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu-satunya. Bukan imam mazhab yang 4, bukan para khulafa ar-rasyidin, apalagi ulama-ulama yang lain. Kita mengikuti bimbingan para ulama yang itu sesuai dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya manusia yang kita jadikan panutan untuk kita beribadah kepada Allah. Kita tidak tahu apa yang Allah inginkan dari kita, kecuali apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang menjadi penghubung antara kita dengan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberitahukan kepada kita apa yang Allah inginkan dari kita. Bentuk ibadah, apa yang kita baca, jumlah rakaatnya, hari-hari atau waktu-waktunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menyampaikan apa yang Allah inginkan. Ma 'alaika illal balagh. Tidak ada kewajiban atas ya Muhammad kecuali hanya menyampaikan. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqul zulma fa innal zulma zulumatun yaumal qiyamah."
Jauhilah oleh kalian kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Jauhilah oleh kalian kezaliman, karena kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Di sini jelas larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita berlaku zalim. Jangan kalian ittaqul zulma, jauhilah oleh kalian kezaliman, kezaliman yang dilakukan kepada diri kalian, kezaliman yang dilakukan untuk orang lain, kezaliman yang dilakukan seseorang kepada Allah dengan dia bermaksiat. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah, karena kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Seseorang dia akan meraih cahaya di hari kiamat hanya yang dianugerahkan cahaya tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur, dan siapa yang Allah tidak berikan cahaya, dia tidak akan memiliki cahaya di hari kiamat. Dan seorang muslim dia akan memiliki cahaya seterang keimanannya di dunia. Semakin seseorang redup keimanannya di dunia, redup pula lah cahaya tersebut di akhirat. Seorang muslim akan Allah berikan cahaya untuknya di hari kiamat. Tergantung kadar keimanannya ketika di dunia. Ada seorang muslim yang dia minder memperlihatkan keislamannya di dunia ini, malu dia pakai jilbab, malu dia pakai kerudung, malu dia pakai janggut, malu dia berpakaian syar'i. Takut dia untuk berpakaian syar'i, takut dikeluarkan dari tempat pekerjaannya, takut dikeluarkan dari sekolahnya. Dia lebih memilih makhluk daripada Allah. Dia lebih takut kepada makhluk daripada dia takut kepada Allah. Cahaya yang akan didapatkannya di hari kiamat adalah sebesar cahaya iman yang dimilikinya ketika di dunia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu." Umatku nanti di hari kiamat mereka dipanggil dengan wajah, tangan dan kaki mereka mengeluarkan cahaya karena wudu yang mereka amalkan. Tetapi andaikan dia zalim, maka akan Allah cabut cahaya tersebut sesuai dengan kezaliman yang dilakukannya. Seorang zalim akan Allah cabut cahaya darinya sesuai dengan dosa zalim, dosa kezaliman yang dilakukannya. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah, karena kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Di antara bentuk kezaliman adalah disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih bin Utsaimin rahimahullah taala, menunda membayar hutang. Dia mampu untuk membayar hutang, tetapi dia tunda. Dia tunda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, matlul ghaniyyi dzulmun. Menunda membayar hutang adalah suatu kezaliman kalau dia memang mampu. Pinjam uang pekan depan dibayar. Dia ada uang pekan depan itu, tapi dia tunda-tunda. Maka ini adalah dzulm. Nah,
Wattaqus syuh, dan jauhilah oleh kalian asyuh, kikir, pelit atau tamak terhadap harta. Tamak terhadap harta, rakus terhadap harta. Fa inna asyuha ahlaka man kana qablakum, karena ketamakan terhadap harta, kekikiran, sebab hancurnya umat sebelum kalian. Orang yang sangat berambisi terhadap dunia, terhadap harta, nasallallahu al-afiyah, nasallallahu as-salamah, dia terkadang tidak melihat halal haramnya, dari mana dia mendapatkan harta tersebut. Sampai ada yang mengucapkan, yang haram saja susah, apalagi yang halal, nasallallahu al-afiyah. Mudah baginya mencuri, mudah baginya berkhianat, tidak amanah, berdusta, merampas hak orang lain, mengaku-ngaku satu barang itu miliknya. Itu syuh. Fa inna syuha ahlaka man kana qablahum, fa ahlaka man kana qablakum, dan sifat tamak terhadap harta telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Hamalahum ala ansafaku dima'ahum wastahallu maharimahum, membuat mereka menghalalkan darah atau menumpahkan darah. Ketamakan mereka terhadap harta, ambisi mereka terhadap harta membuat mereka membunuh keluarganya, membunuh saudaranya, membunuh temannya. Bahkan wastahallu maharimahum, bahkan mereka halalkan mahram-mahram mereka. Nasallallahu alaihi. Ya. Mereka merusak kehormatan diri adik perempuannya, kakak perempuannya, ibunya, nasallallahu alaihi. Wastahallu maharimahum. Nah, wa may yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun, kata Allah di surat Al-Hasyr ayat ke-9, siapa yang dia bisa menjaga dirinya dari asyuh, tamak dari dunia, rakus dari harta benda, ambisi yang kuat untuk dunia, maka dia termasuk orang yang muflih, yang beruntung. Siapa yang bisa melawan dirinya dari ketamakan tersebut, maka dia selamat. Nah, alhamdulillah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.